Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wada'al hujjata wa atammal mahajjah wa an la yaqbalallahu illa yutimma nurahu walau karihal kafirun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حاله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan risalah agama ini sehingga kita dapat hidup dengan pedoman yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang saya hormati Tunku Imam Syekh, Tunku Imam Gampung, pengurus masjid yang dimuliakan oleh Allah. Ayat yang barusan dibacakan oleh imam tadi di rakaat pertama itu menceritakan tentang bagaimana sulitnya beribadah pada masa itu. Dan itu diturunkan dikarenakan siksaan para orang kafir Quraisy kepada Ammar bin Yasir. Pada saat itu, di saat orang yang beriman kepada Allah, mereka itu akan disiksa. Disiksa dengan sesiksa-siksanya. Di antara siksaan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy kepada Ammar bin Yasir itu adalah digergaji. Kaki Ammar bin Yasir itu diikat, ditarik dua, setelah itu badannya digergaji. Begitu pedihnya seseorang yang beriman kepada Allah pada saat itu. Tidak seperti hari ini. Maka ayat ini dibacakan tadi. Kita akan terbayang bagaimana indahnya beriman hari ini. Inilah yang selalu saya katakan kepada jamaah bahwa nikmat iman, nikmat Islam yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan diutusnya baginda Rasulullah SAW untuk mengajarkan kepada kita. Dulu mereka di saat diketahui beriman kepada Allah, maka itu akan disiksa seperti itu, dibelah. Ibunya dibunuh di depan mata mereka, ayahnya dibunuh di depan mereka. Begitulah siksaan. Namun hari ini kita mendengarkan suara azan, namun tidak tergerak hati kita untuk melakukan salat berjamaah. Coba bayangkan. Padahal sungguh indah hari ini keimanan kita kepada Allah, tanpa ada satu orang pun yang melarang kita. Di saat kita mendengarkan suara azan, di saat kita mendengarkan sesuatu yang diajak oleh para ustadz, itu tidak ada yang melarang seperti dahulu. Nikmat Islam itu dinikmati oleh Bilal, dan Bilal menceritakannya, Pak. Di antara sahabat-sahabatku, mereka tidak bisa menikmati nikmatnya Islam. Dikarenakan mereka itu sudah disiksa dulu di dahulu. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Orang-orang kafir itu menyaksikan, mereka itu duduk menyaksikan bagaimana orang-orang Islam itu disiksa. Ashabul ukhdud itu adalah digali parit oleh orang-orang kafir. Saat itu parit itu diisi dengan batu-batu yang sudah dibakar dengan api. Lalu pada saat itu disuruh jalan orang mukmin. Begitulah mereka menyiksa.
Hari ini siapa di antara kita yang pernah disiksa seperti itu untuk beriman kepada Allah? Ini merupakan kejadian yang sudah pernah terjadi, wahai jemaah yang dirahmati Allah. Dan ini pernah terjadi dan itu sudah pasti terjadi. Dan ayat-ayat yang akan kita bacakan ini adalah merupakan ayat-ayat yang akan terjadi. Dan itu pasti juga terjadi. Kejadian tersebut pasti juga terjadi. Sama terjadinya sebagaimana Ashabul Ukhdud. Di saat mereka itu menyiksa orang-orang Islam pada saat itu, mereka itu duduk di pinggir-pinggir parit menyaksikan bagaimana umat Islam itu tersiksa. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup dan kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Maka lakukanlah yang terbaik. Ajaklah saudara-saudaranya, keluarga-keluarganya. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri kita bertemu dengan Sang Khalik, untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Karena ini merupakan pertemuan yang memang dinantikan oleh semuanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pertemuan kita merupakan pertemuan yang ke-36 menceritakan tentang wa'dul haq, tentang janji pasti. Kita masih membacakan beberapa ayat yang menceritakan tentang bagaimana dahsyatnya kejadian hari kiamat tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Haqqah ayat 13, "Fa idza nufikha fis-sur nafkhatan wahidah." Dan apabila malaikat meniup sangkakala dengan tiupan, sekali tiupan. Dan kita sudah menceritakan bagaimana posisi malaikat di saat meniup sangkakala. Bahkan hari ini malaikat itu sudah meletakkan sangkakala itu di mulutnya. Dan menurut hasil research dari NASA teleskop, bahwasanya alam semesta itu seperti sangkakala. Jadi tak ubahnya malaikat itu sedang berada posisi mulutnya di alam semesta ini. Pada saat itu malaikat sedang menunggu hari ini, itu sedang menunggu izin dari Allah untuk meniupkan sangkakala. Fa idza nufikha fis-suri nafkhatan wahidah. Dan apabila sangkakala ditiup dengan sekali tiupan, wa hummilatil ardu wal jibalu fadakkatan dakkatan wahidah. Maka pada saat itu fahummilatil ardu wal jibalu, dan pada saat itu langit, dan pada saat itu gunung beserta bumi itu disatukan, diantuk, diberadukan. Ini yang terjadi. Begitu sangkakala itu ditiup, maka itu semua akan musnah. Kullu man 'alaiha fan. Pada saat itu semua akan hancur tatanan. Fadakkatan dakkatan wahidah, maka dibenturkan keduanya dengan benturan, sekali benturan. Ini merupakan kejadian yang paling berat, dan ini merupakan kejadian yang dinamakan dengan hancurnya alam semesta. Fayawma idzin waqa'atil waqi'ah. Dan pada saat itu terjadilah hari kiamat. Di dalam surat Al-Waqi'ah Allah berfirman, "Idza waqa'atil waqi'ah." Dan apabila terjadi hari kiamat. Di sini Allah menggunakan kata-kata idza, dan ini sudah pernah kita jelaskan dan sering kita jelaskan. Di saat Al-Qur'an, di saat bahasa Arab menggunakan kata-kata idza, itu pasti akan terjadi. Berbeda dengan penggunaan kata-kata inna. Kalau inna itu masih muhtamilun, masih 50-50. Dan yang paling parahnya lagi, orang aja menggunakan kata-kata inna itu untuk tidak. Ini tabiat orang aja. Dia pakai inna itu untuk sesuatu yang tidak. Misalnya kita mengundang ada kenduri, "Nijak Pak Kaurilung tuh." Dia pakai inna, insya Allah. Insya Allah ini berarti hanalunja. Ya, itu terminologi orang Aceh menggunakan kata-kata insya Allah. Nah,
idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Bahwasanya kejadian hari kiamat itu bukan sesuatu yang bohong, pasti akan terjadi. Khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja. Ya. Dan apabila bumi itu digoncang dengan segoncang-goncangnya. Bayangkan, saya pernah mengalami, seumur saya dan generasi kami ini yang ada di masjid ini pernah mengalami bagaimana dahsyatnya kita semuanya, dahsyatnya tsunami. Dihantam kiri kanan, habis itu digonjang-gonjang kita seperti itu. Dan pada saat itu ada sebagian orang itu lupa sama anak, khususnya bagi mereka yang berada di pesisir. Ini baru sekian skala Richter goncangan bumi. Bayangkan, pada saat kiamat itu terjadi, seorang ibu itu akan mencampakkan anaknya, dan seorang ibu yang sedang hamil itu akan melahirkan. Padahal rahim itu merupakan tempat yang terkuat untuk menyimpan janin. Namun dengan dahsyatnya goncangan hari kiamat itu, seorang ibu yang sedang hamil itu akan melahirkan. Bagaimana ngerinya. Dan kita sudah membahas di Wa'dul Haq, di pertemuan di mana umat Islam semuanya tidak akan mendapatkan kesaksian hari kiamat tersebut, karena kita sudah meninggalkan oleh Allah. Dan ini merupakan masyhad yang paling ngeri. Selanjutnya Allah berfirman di dalam surat Al-Haqqah, "Wanshaqqatis samaa'u fahiya yauma idzin wahiyah." Dan terbelahlah langit. Fahiya yauma idzin wahiyah. Karena pada saat itu langit sudah mulai melemah. Dan ini juga sudah pernah kita jelaskan. Kenapa langit sudah melemah? Padahal langit itu merupakan sahfan mahfudha, merupakan atap yang sangat kokoh. Hari ini berbagai macam serangan dari luar angkasa yang datang ke bumi itu dimentahkan. Dikarenakan apa? Dikarenakan langit kita itu melindungi kita dari berbagai macam hantaman. Tapi pada saat itu langit sudah terbelah, langit melemah. Dan ini merupakan sebuah fenomena di mana fenomena alam itu akan membuat langit itu menjadi melemah dan dia itu akan terbelah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini semua ayat yang kita bacakan tadi itu merupakan bagaimana bentuk bahwasanya hari kiamat itu pasti ada. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita ini adalah, apa yang harus kita persiapkan? Kalau kita sudah mengetahui bagaimana pedihnya para sahabat dulu di saat mereka harus beriman kepada Allah, harus mengalami berbagai macam siksaan, ya. Di saat mereka, Abu Dzar Al-Ghifari di saat menyatakan syahadahnya kepada Islam itu dipukul sampai pingsan. Hari ini siapa di antara kita saat kita pergi ke Masjid Darussalam ini ada begal yang membegal kita di tengah jalan? Tidak ada. Bahkan ada di antara sebagian kita itu yang hanya mendengarkan suara tausiah itu dari rumahnya dengan alasan sama saja, lebih enak di rumah lagi pakai AC. Di mana sekarang letak hidayah itu? Kalau seandainya kita tidak pernah mau mencari. Saya membayangkan kalau seandainya setiap jalan itu ada 30 rumah dan setiap rumah mau berangkat ke masjid, maka masjid ini akan penuh di setiap waktu. Bayangkan berapa puluh ribu rumah yang ada di desa kita. Kalau seandainya laki-lakinya semua keluar rumah, maka ini merupakan sebuah prestasi yang luar biasa. Bagi siapa? Bagi diri kita, bukan bagi orang lain. Bagi diri kita.
Jadi umat Kristen itu tidak akan pernah segan dan tidak akan pernah takut sama kita, sama umat Islam, kalau seandainya kondisi salat subuh kita itu ya seperti ini hari ini. Dan itu yang dipersiapkan oleh para mujahid terdahulu. Para ulama terdahulu itu mereka mempersiapkan generasi itu adalah generasi yang terbaik. Muhammad Fatih itu mempersiapkan generasinya. Ada 7.000 pasukan yang memang pasukan khusus atau disebut juga dengan Kopassus. Itu memang mereka salat tahajud tidak pernah lupa. Bayangkan, dipersiapkan. Kenapa? Karena ini membuktikan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Bahwasanya Konstantinopel itu akan dibuka oleh pemimpin yang terbaik dengan pasukan yang terbaik. Maka Muhammad Al-Fatih itu mempersiapkan, ingin mewujudkan kebenaran apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Hari ini baginda Rasulullah SAW mengatakan kepada kita bahwasanya keberkahan itu ada di pagi hari. Kenapa kita tidak mau membuktikan? Kenapa kita tidak mau meraih? Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi hari. Kenapa kita tidak mau membuktikan keberkahan itu? Kenapa kita tidak mau meraih keberkahan tersebut? Padahal di saat kita meraih keberkahan tersebut, maka pertama kita sudah membenarkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, kita mewujudkan bahwasanya kedatangan kita ke masjid di subuh hari ini merupakan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Dan kita yakin bahwasanya di saat kita mencintai baginda Rasulullah SAW, maka kita akan dicari nanti di hari akhirat. Kita akan membahas tentang haud, tentang telaga Rasul, bagaimana ceritanya dan bagaimana suasananya, dan bagaimana kecintaan baginda Rasulullah SAW kepada umatnya. Ini sebenarnya kenapa kita harus bersusah-susah, harus meninggalkan kasur yang empuk. Kenapa kita harus bangun, mematikan AC dan berselimut di dalam bed cover, memilih untuk duduk di masjid salat berjamaah. Bukan hanya satu waktu. Karena hari ini tradisi kita salat berjamaah itu adalah salat maghrib. Padahal salat jamaah itu yang terberat bagi orang munafik itu adalah salat Isya dengan salat subuh. Itu yang paling terberat. Saking beratnya itu, maka mereka itu tidak akan mau datang untuk melakukan salat subuh. Bahkan ada salah seorang Abdullah bin Sabah, dia menceritakan sendiri bahwasanya subuh itu merupakan salat terberat, tapi karena aku ingin menunjukkan konsistensiku di depan Nabi bahwasanya aku orang beriman, maka dia salat subuh berjamaah. Padahal dia munafik dan Nabi tahu. Itu sudah dilisting oleh Rasulullah SAW berkat pemberitahuan malaikat Jibril kepada salah seorang sahabat bahwasanya ada sekian nama orang-orang munafik. Bayangkan hari ini berapa banyak orang yang mau salat Isya dengan salat Rasul. Kenapa? Salat subuh itu paling enak untuk tidur. Kalau salat Isya itu paling banyak kegiatan yang bisa dikerjakan. Apalagi kita membuka televisi. Ya, apalagi kita membuka televisi. Maka beruntunglah di saat kita sibuk dengan profesi kita. Namun begitu mendengar suara azan, bergetar hati. Langsung kita bergerak menuju ke masjid. Ini merupakan sebuah panggilan dan sebuah hidayah yang memang tidak bisa dan tidak bisa kita buat-buat. Inilah fungsinya. Kenapa kita harus mengaji? Kenapa kita harus belajar?
Kenapa? Karena saya sangat terharu saat mendengarkan ada salah seorang jamaah. Beliau itu berwakaf sebesar 20 juta. Bayangkan. Kalau misalnya hari ini saya teringat dengan kemampuan sendiri. Hari ini kita paling bisa bersedekah, berwakaf itu hanya 100 ribu, 1 juta. Tapi di saat Allah berikan kemudahan kepada orang tersebut, ya, apa yang dilakukan? Dia tidak pernah lagi mempunyai iming-iming tentang hartanya. Sudah berani mengeluarkan harta sebesar 20 juta untuk berwakaf. Ini merupakan sebuah berita gembira. Kenapa? Karena apapun yang kita sedekahkan hari ini, ya, ini akan menjadi investasi kita nanti di hari akhirat. Ini akan menjadi investasi kita di hari akhirat. Maka berlomba-lombalah untuk bersedekah. Sedih kita seandainya melihat, ya, bangunan rumah kita itu jauh lebih baik daripada masjid yang tempat kita salat. Ini merupakan sebuah tantangan kepada kita. Bagaimana kita menanggapi harta tersebut? Dan saya sudah sering menjelaskan bahwasanya kata-kata harta itu dengan bahasa Arab dinamakan dengan malun. Apa arti mal? Malun itu adalah condong, miring, singit. Semakin besar harta, semakin banyak harta yang kita miliki, itu akan semakin miring kita, semakin berat kita dengan harta tersebut. Maka cara yang paling terbaik di saat Allah menitipkan harta kepada kita, itu adalah dengan kita menitipkan kembali kepada Allah. Dan ini sudah pernah saya jelaskan di masjid ini. Bahwasanya orang-orang Arab itu tidak tahu menggunakan kata-kata jual beli. Mereka hanya menggunakan kata-kata bai'un dulu. Namun datang Islam diajarkan bagaimana menggunakan kata-kata transaksi dengan Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Allah membeli jiwa kita wa amwal dan harta kita. Dibeli sama Allah. Padahal Allah sendiri yang memberikan jiwa kita, Allah yang memberi penglihatan kita, Allah yang memberikan suara kepada kita. Namun suara ini dibeli oleh Allah. Di saat saya menyampaikan ajaran agama Allah dan Rasul dan bertambah keimanan Bapak Ibu semuanya kepada Allah dan Rasul, maka ini adalah transaksi saya kepada Allah. Ini adalah transaksi dengan kata-kata ishtara. Namun di saat Bapak Ibu mengamalkan apa yang disampaikan oleh para mubaligh, mengamalkan, berarti ini yang dinamakan dengan bai'un. Kenapa? Karena jual beli tersebut pada akhirnya diungkapkan oleh Allah dengan ajrun azim, dengan fauzun kabir. Ini ungkapan bahwasanya fauzun itu adalah kemenangan. Kemenangan itu kita setelah menyisihkan sekian banyak manusia yang gagal dalam menjalani kehidupannya dengan kelalaiannya dalam hidup di dunia, maka kita akan menjadi pemenang. Itu kata-kata fauzun. Akan tetapi Allah menambah dengan kata-kata azim. Kenapa dengan azim? Karena ini adalah kemenangan yang sungguh luar biasa. Di saat kita punya kemampuan, Allah memberikan kepada kita, menitipkan harta kepada kita, maka lakukanlah transaksi dengan Allah dengan cara mewakafkan harta tersebut, dengan cara mengeluarkan sedekah kita, dengan cara mengeluarkan zakat kita. Kenapa? Karena Allah membeli. Setiap transaksi tersebut itu akan dibeli oleh Allah dan akan menjadi pintaan kita nanti di hari akhir. Kita akan membahas saat hisab nanti. Insya Allah di pertemuan hisab itu kita akan meminta kepada Allah, ya Allah, dulu saya pernah buat seperti ini. Ya Allah, saya dulu pernah seperti ini. Seandainya kekurangan iman kita akan pinta semua kepada Allah. Dan kita akan huraikan semuanya. Dan kita tidak akan pernah lupa. Begitulah kita meminta dan menuntut kepada Allah nanti, kalau seandainya kita kekurangan dalam amal kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.